Ini bukan soal hutan, bukan pula rumah mereka, tapi disinilah cara tumbuhan tumbuh dan hewan bertahan hidup. Lantas, bagaimana cara mereka beradaptasi? Yuk kita simak. Halo Budak Salta, kelompok 5 di sini, dan hari ini kita bakal ngeliatin gimana sih kehidupan flora dan fauna di Taman Flora Surabaya lewat lensa biologi kami. Yuk, ikuti eksplorasi kami. Taman Flora Surabaya bukan cuma tempat healing, tapi juga contoh lingkungan buatan yang jadi ruang hidup berbagai jenis flora, sekaligus tempat interaksi beragam fauna yang terus beradaptasi dengan aktivitas manusia. Halo semuanya, jadi hari ini kita ada di Taman Flora Beratang Surabaya. Ini adalah salah satu ruang terbuka hijau yang cukup terkenal di kota pahlawan. Ternyata Taman Flora ini sudah dibangun sejak tahun 2007 loh. Di Taman Flora Surabaya ini bisa kita temukan lebih dari 300 jenis tanaman, sekaligus spot-spot ikonik seperti pembibitan mangga, alpukat, penangkaran rusa, dan sangkar raksasa berisi merak yang menciptakan suasana mini ekopark di tengah kota. Meski kelihatan seperti tempat healing, sebenarnya taman ini jadi pusat edukasi lingkungan. Jadi, hari ini kita bakal eksplorasi terkait flora dan fauna dapat tumbuh, beradaptasi, dan berinteraksi dengan manusia. Dan sejauh ini ternyata ruang terbuka hijau itu memiliki dampak yang cukup besar untuk melestarikan keanekaragaman hayati di tengah hiruk-pikuk kota seperti kota Surabaya ini. Nah, dari hasil observasi hari ini, Taman Flora punya dua sisi. Yang pertama, sebagai potensi besar ruang hidup, dan juga sebagai tantangan yang nyata. Tanamannya tumbuh subur, hewannya aktif, tapi masih ada sampah dan area yang kurang terawat, seperti pertumbuhan alga hijau yang berlebih. Sehingga kualitas air menurun dan keseimbangan ekosistem kolam menjadi terganggu. Kearifan lokal seperti gotong royong dan kebiasaan menanam sebenarnya sangat bisa menjadi solusi sederhana yang kuat. Kalau ditarik ke prinsip dasar biologi, semua kejadian di sini, mulai dari tanaman yang berfotosintesis, hewan yang beradaptasi, serta ekosistem kecil yang terus dijaga keseimbangannya, dan dari situlah kelihatan kalau ruang hijau kayak gini bukan hanya tempat singgah, tapi juga tempat hidup yang harus terus dijaga. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di Taman Flora bareng salah satu pengunjung. Sebelumnya, kenalin nggak, aku namanya Kenalin, aku Justin dari Malang. Mungkin itu sih, Taman Flora itu bisa menjadi sarana untuk menghindarkan kita dari stres. Soalnya kita kan hidup di kota metropolitan kan, kita tuh sering bertemu dengan komputer ataupun kayak gimana ya, kayak macet gitu. Kita pulas sesekali itu main ke taman gitu. bener-bener refreshing gitu Iya, ya. refreshing. Menurut saya sih cukup baik ya. Dari taman apa tadi sebelumnya? Kan sebelumnya kan kebun bibit ya. Oh iya, dari kebun bibit jadi taman tuh menurut saya cukup lumayan sih. Soalnya itu dari kebun bibit yang sebenarnya bukan tempat apa-apa jadi tempat wisata gitu, menurut saya cukup lumayan baik. Jadi bener-bener pas banget. Iya, ya. positif banget. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, selamat pagi Bapak. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa, selaku mahasiswa Universitas Airlangga yang saat ini sedang melakukan field study di Taman Flora. Sebelum itu, saya izin bertanya apakah Bapak bersedia untuk berkenalan dengan kami, dengan Bapak siapa dan selaku apa di sini? Oke, siap. Saya Pak Irenius, petugas keamanan di Taman Flora di sini. Nah, untuk faunanya sendiri, fauna ya, hewan. Nah, untuk perawatannya memang kita lebih ke bagaimana cara pemberian makan, pola makannya. Itu sama seperti yang bermanusia kurang lebih. Kemudian kita juga memberikan vitamin-vitamin
Nah, kebetulan di hewan itu ada tim khusus dan ada dokter yang menangani secara khusus hewan itu. Kalau untuk floranya sendiri bagaimana? Nah, untuk floranya sendiri di sini memang sudah ada petugas khusus, yaitu disebut satgas. Nah, itu mereka itu selain untuk membersihkan atau menyapu, untuk membersihkan urusan tanaman ini, tapi mereka juga untuk merawat tanaman. Setiap hari merawat. Nah, kebetulan sekarang musimnya musim hujan, jadi mereka tidak siram. Nah, menyiram itu pada waktu kemarau saja waktu itu. Dulu sewaktu masih zaman gubernur wali kota sebelum Bu Risma, Pak itu milik pribadi sebenarnya hewan ini, milik Pak wali kota waktu itu. Kemudian karena ada surat izin, dibuatlah kandang seperti rusa. Dari hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa Taman Flora menjadi tempat yang hidup bagi flora fauna yang beragam dan aktif, serta mulai beradaptasi dengan lingkungan buatan. Selain itu, masih terdapat tantangan seperti kebersihan, fasilitas kurang terawat, dan perilaku pengunjung. Tetapi, hal ini bisa dibantu lewat gotong royong dan menjaga habitat. Semua ini nyambung dengan SDG 15, Life Online, yang berfokus untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem daratan, dan mendorong pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan. Taman Flora ini menjadi contoh kecil bagaimana ruang hijau kota ini bisa tetap sehat kalau kita ikut peduli. Jadi teman-teman, setelah kita eksplor bareng hari ini, kita jadi tahu bahwa Taman Flora itu nggak cuma sebagai tempat healing loh, tapi juga sebagai rumah bagi flora dan fauna yang terus beradaptasi di lingkungan buatan. Dan dari sini kita bisa belajar ngehargain alam itu penting, dan setiap tindakan kecil kita bisa bikin ekosistem kota tetap sehat. Terima kasih udah eksplor bareng kelompok 5. Ingat, alam itu seru kalau kita peduli bareng-bareng.